Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Nicholas Gultom, saya dari jurusan Kehutanan dari kelas S1 RAPP. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya dapatkan, yaitu tentang apa-apa saja sih komponen yang ada dalam drone. Komponen yang pertama yang saya ketahui yaitu baterai. Dibagi dalam beberapa poin, bisa poin manfaat sih lebih tepatnya. Yang pertama itu dari daya tahan. Baterai adalah komponen yang paling penting karena menyediakan energi. Dan biasanya dalam drone itu menggunakan baterai lithium. Karena baterai lithium itu dapat reusable. Yang daya yang awet dan bisa diisi ulang terus-menerus. Yang tentu selain bermanfaat, bisa lebih aman sih. Yang kedua itu keamanan. Penggunaan baterai berkualitas tinggi penting untuk drone karena untuk mengurangi resiko meledak atau terbakar. Yang ketiga ada teknologi terkini. Inovasi yang terus-menerus dalam teknologi baterai telah menghasilkan kemajuan pesat. Baterai baru yang lebih ringan, tahan lama, dan lebih aman memungkinkan drone terbang lebih lama, jauh, dan pengalaman yang lebih baik untuk pengguna. Kemudian yang kedua itu adalah gimbal. Yang pertama dari manfaat gimbal yaitu peredam guncangan. Jadi gimbal itu dipakai dalam drone untuk mengurangi goyangan ketika mengambil gambar. Sehingga gambar dan video yang dihasilkan lebih stabil dan mulus. Kemudian gimbal sekarang itu tentunya lebih modern karena menggunakan sensor dan microcontroller yang canggih untuk menyimbangi setiap guncangan sehingga gambar dan video yang dihasilkan lebih baik. Yang terakhir adalah kendali presisi. Gimbal yang dilengkapi dengan motor servo yang dalam istilah kedokteran kayak otot gitu sih, yang memungkinkan pengambilan gambar yang tajam dan fokus, bahkan saat drone yang bergerak cepat. Kemudian komponen penting yang ada dalam drone itu ya adalah sensor. Yang sensor ini dibagi dalam 4 tipe. Yang pertama itu tipe kamera. Kamera adalah sensor visual utama drone yang memungkinkan pengambilan foto dan video. Kemudian radar. Sensor radar membantu drone mendeteksi halangan. Misalnya di depan ada dinding, drone dapat menahan kecepatan yang diberi. Kemudian yang ada GPS. GPS memberikan informasi lokasi dan koordinat yang memungkinkan drone terbang lebih presisi. Dan yang terakhir adalah barometer. Barometer mengukur tekanan udara dan membantu drone mempertahankan ketinggian terbang yang stabil. Kemudian kita lanjut ke salah satu komponen sensor, yaitu kamera. Kamera dalam drone itu bisa dibilang seperti jantungnya. Karena tanpa kamera, apa sih fungsi drone itu? Cuma terbang doang, nggak ada fungsi. Paling untuk mengangkat barang atau mengakses sesuatu. Dan itu pun tetap menggunakan kamera juga. Nah, dalam penggunaan drone ini, ada beberapa spesifikasi kamera yang harus dimasuk agar pengalaman penggunaan drone dapat lebih baik. Yang pertama itu resolusi tinggi. Dan yang kedua adalah lensa yang kualitasnya sangat bagus. Yang ketiga adalah stabilisasi canggih. Dan keempat, kemampuan fotografi. Dan tentu untuk melengkapi semua spesifikasi yang sangat dibilang mehong, kita harus memerlukan uang yang lebih banyak. Itulah salah satu tantangan Getting Z. Nah, yang keempat itu adalah transmitter.
saya ada memasukkan gambarnya seperti ini sebelah ini. Yang bahasa sederhananya yaitu adalah remote controlnya si drone. Tentu tanpa transmitter ini kita tidak bisa menerbangkan drone. Yang dibagi atas beberapa tipe. Yang pertama adalah kontrol propeller yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan. Yang kedua itu adalah kendali kamera sehingga kita bisa melihat apa yang dilihat oleh drone. Yang keempat adalah fitur canggih yang biasanya dimiliki oleh drone yang mahal, seperti kontrol ketinggian, kepekaan, hingga mode terbang otomatis, yang biasa dibilang itu adalah autopilot. Ya, propeller tadi bisa dibaca di tangan yang kedua. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil ketika membuat materi ini, yang pertama adalah pemahaman komprehensif. Dengan mengetahui dan memahami komponen utama drone, kita dapat menghargai kompleksitas dan kecanggihan teknologi ini, sehingga kita dapat menggunakan drone yang lebih efektif dan aman. Yang kedua adalah dengan perawatan. Dengan kita mengetahui komponen yang ada dalam drone, tentu kita akan semakin lebih berhati-hati dan lebih peduli untuk menjaga setiap komponen. Karena tiap komponen yang ada dalam drone itu sangat penting untuk menghasilkan pengalaman penggunaan drone yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah inovasi. Dengan mengetahui komponen ini, akan membuka peluang untuk memanfaatkan drone lebih kreatif dan inovatif. Mungkin bukan hanya memantau, tetapi untuk hal lainnya. Nah, sekian dari materi yang akan saya jabarkan hari ini. Saya minta maaf jikalau ada tutur salah kata yang saya jabarkan ketika presentasi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.